Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis, Power Upload Cocosal yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Gimana kabarnya? Saya selalu yang pasti dibolehin Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pernah bosan nih ngeliat gue nih ya, yang selalu memberikan informasi sambil mereaction dan sambil belajar juga ya tentang sejarah ulama-ulama yang ada di Nusantara ya. Dan ini masih stuck banget di daerah Aceh gitu ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu ya gue sempat mereaction video itu murid-murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu ada Syekh Burhanuddin Ulakan yang asal dari Minangkabau, terus juga ada Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan Tasikmalaya di Jawa Barat, dan ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ya. Dan penasaran kan siapa sih sebenarnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini atau Syekh Kuala yang berasal dari Aceh ya. Ini ada keterangan dari Dr. Andes Nurkhalis Muhtar LCMA ya tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Kuala. Penasaran kan? Gue juga penasaran banget. Kita mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita sering mendengar ada yang menyebutkan bahwa nama salah satu ulama besar Aceh, Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri atau Syekh Abdul Rauf Singkil atau dikenal dengan Tengku Syekh Kuala. Tengku Syekh Kuala. Bahkan saking populernya nama beliau sudah melegenda sebagai salah seorang ulama Nusantara pertama yang menyusun karya tafsir, yaitu Turjuman Al-Mustafid, yang disebutkan menyadu daripada kitab Baidawi, karya daripada Imam Baidawi. Ada yang menyatakan daripada tafsir Jalalain, karangan daripada Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan ada yang menyebutkan mengambil dari karya yang lain di Sadur. Tapi yang paling kuat diambil daripada tafsir Imam Baidawi. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, salah satu ulama yang begitu dikenal, hidup dalam kurun waktu, ada yang menyebutkan 1615, wafat 1693, kurun 17, abad 17. Ada yang menyebutkan bahwa beliau lahir sekitar 1620 dan meninggal 1697. Beliau ini adalah salah satu ulama yang kemudian menghabiskan pengembaraan keilmuannya yang begitu lama, 19 tahun. Beliau datang ke Yaman, kemudian di Zabid, di Doha, sampai beliau akhirnya belajar lama di daerah Makkah dan Madinah. Dan di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani dan ulama-ulama yang lain yang dikenal di dunia Islam. Dan Syekh Abdul Rauf Singkil ini adalah ulama yang kemudian memiliki jaringan dengan ulama di Timur Tengah. Bahkan tarekat Syatariyah yang dikenal di wilayah Aceh itu berasal daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pulang dalam keadaan ilmunya yang begitu luas, sudah menjadi seorang alim alama, karena ayah beliau juga seorang ulama. Ada yang menyebutkan bahwa beliau ini bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ayahnya Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau Syekh Abu Ali Al-Fansuri merupakan, ada yang menyebut. Jadi ayahanda dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini adalah seorang ulama juga yang memiliki jaringan yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa banget ini di kalangan ulama di Timur Tengah ya. Ini masya Allah banget ini keren. Bukan adik kakak dengan Hamzah Fansuri dari Fansur Singkil. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil setelah menghabiskan masa 19 tahun beliau mengembara di sana, mengambil ilmu daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi, mengambil ilmu daripada Syekh Ibrahim Qurani, dan beliau juga sezaman dengan Syekh Yusuf Makassar yang salah satu ulama besar yang dikenal di Makassar. Bahkan Syekh Abdul Rauf Singkil ini memiliki murid-murid yang juga luar biasa. Ada Syekh Ibrahim, Syekh Burhanuddin Ulakan dari yang mengembangkan ajaran beliau di Ulakan dari Pariaman di Sumatera Barat. Ada juga murid beliau Syekh Abdul Muhi Pamijahan di Jawa Barat, dan juga Syekh Yusuf Makassar juga disebutkan demikian.
Maka seluruh ulama ini memiliki jaringan dengan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dan Syekh Ali Al-Fansuri ini, Abdul Rauf Al-Fansuri ini digelar dengan Syekh Kuala karena kuburnya di Kuala dan sampai hari ini terus diziarahi. Masya Allah. Karena begitu besar cinta beliau kepada umat Islam, khususnya umat Islam di daerah Aceh. Beliau berkontribusi. Beliau adalah seorang Syekhul Islam. Beliau adalah seorang penasehat yang berwibawa. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang ahli tafsir pertama. Jadi Masya Allah, ini serius deh, wallahi wabillah, ini merinding banget nih. Ini gue merinding banget nih. Ya. Ini merinding banget mendengar cerita sejarah tentang ulama. Itu merinding banget. Sekali lagi nih, gue lebih merinding mendengarkan cerita tentang ulama daripada gue ketemu sama hantu yang namanya demit itu. Ya bukannya sombong gitu kan, gue nggak takut kayak gitu, tapi nggak merinding sama sekali. Tapi mendengar cerita kayak gini, Masya Allah. 600-an itu belum ada yang menyusun kitab tafsir. Dalam edisi Melayu tidak ada. Maka beliau adalah orang yang pertama yang kemudian nanti diikuti oleh Syekh Yasin, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu pada abad-abad selanjutnya. Tetapi pada 1620 sampai 1690 sekian itu ada Syekh Abdul Rauf Singkili. Dan Syekh Abdul Rauf Singkil menyusun tafsir beliau. Turjuman Mustafid ini dikaji oleh sejarawan, oleh ahli tafsir, dikaji tafsir tersebut di berbagai universitas di Indonesia, bahkan juga di mancanegara. Bahkan Syekh Abdul Rauf juga menyusun kitab beliau Mir'atul Tullab, dan ketika beliau menjadi penasehat kerajaan ketika itu, Ratu Safiyatuddin, Zakiyatuddin, Nikayatuddin, Kemalatuddin, dan beberapa orang sultanah perempuan sekitar 59 tahun. Aceh pernah dikuasai oleh para sultanah tersebut yang perempuan. Kemudian Syekh Abdul Rauf adalah salah satu ulama yang kemudian menjadi rujukan karena kewibawaan beliau, hegemoni beliau. Beliau ini adalah figur yang mampu mempersatukan berbagai macam kutub ketika itu. Karena di sana terjadi perbedaan pemahaman antara Syekh Araniri dan Syekh Hamzah Fansuri, tapi Syekh Abdul Rauf Singkil, beliau memiliki pemahaman yang luar biasa sehingga mampu masuk ke dalam pemikiran rakyat Aceh, masuk ke dalam hati masyarakat Aceh sehingga beliau dicintai. Dan kuburan beliau hari ini di Kuala diyakini memiliki keberkahan di sana sehingga orang datang di sana karena energi positif yang beliau miliki. Beliau mencintai Aceh dan mencintai. Ya, kita kembali lagi ya. Makam beliau itu didatangi banyak peziarah karena memiliki energi positif dan karma yang sangat luar biasa banget. Kita berdoa ya. Tetapi di sini gue mau mengingatkan kembali kepada saudaraku seiman dan setakwa ya. Apabila kita mendatangi salah satu makam ya, jangan pernah meminta. Kita hanya berdoa. Diizinkan kita berdoa, jangan pernah meminta-minta terhadap makam. Sekali lagi, jangan pernah minta-minta terhadap makam, apalagi sambil bakar-bakar ya, bakar-bakar lidi ya, terus bakar-bakar rokok dan lain sebagainya. Itu jangan minta-minta, aduh ya, musyrik ya. Datang ke makam ulama, minta syafaatnya, minta keberkahannya. Untuk jadi masalah berdoa bukan mintanya kepada Allah ya. Karena kenapa sih gue bilang kayak gini, banyak banget ya, zaman sekarang tuh banyak banget ya ngaku Islam dan lain sebagainya, mintanya ke kuburan, mintanya ke makam, mintanya ke pohon gede, minta tolong ke pohon gede dan lain sebagainya ya. Mintanya sama Allah. Oke, ya paham ya, sampai sini paham ya. Mencintai ilmu pengetahuan dan mencintai seluruh para ulama sehingga beliau dikenang sebagai salah satu ulama besar pada masanya. Dan beliau juga digelar dengan arif billah, ulama yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi udah tahu kan siapa itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya, guru dari pada Syekh Burhanuddin Ulah kan, Syekh Muhi Pamijahan dan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari
ya. Jadinya yang di sini ini gue sambil nyatet ya, cepet banget soal tadi ya. Ini tulisan gue mungkin nggak akan kebaca ya. Ini apa namanya, Syekh Abdul Rauf Asingkili ini belajar agamanya itu sangat luar biasa banget, dari Zabit, Yaman, Doha sampai Mekah dan Madinah. Itu benar-benar mengembara ya, mencari keilmuan tentang Islam ya. Dan dia berguru ke salah satu, tadi sempat gue catat itu, dan bergurunya ke Syekh Ibrahim Al-Qurani ya. Dan beliau juga memiliki jaringan ulama yang ada di tanah Arab atau di jazirah Arab yang sangat luar biasa banget. Masya Allah kan. Masya Allah, ini keren banget nih ya. Ini salah satu sejarah juga yang mesti kita ketahui, yang pastinya harus diketahui juga, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi harus diketahui oleh seluruh layaknya umat-umat Islam yang ada di seluruh Nusantara gitu kan. Memiliki sejarah ya, sejarah ya, mesti sejarah tentang Islam. SKI, sejarah kebudayaan Islam, wah, sejarah kerajaan Islam, itu harus penting banget kita ketahui. Oke ya. Yang pasti buat kalian semua, thank you banget udah ngikutin perjalanan gue. Dan yang baru bergabung, jangan lupa langsung di subscribe ya jika kalian berkenan, dan jangan lupa langsung di share video ini apabila video ini bermanfaat ya, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Dan gue Andi Turis undur pamit dari rumah kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sampai, bye, alif.